Ya, bismillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masih bersama kami Sukamto Sastro Dimejo dalam program Telusur Kota dan Desa. Hari ini posisi ada di Mojosongo. Nah, ini di Taman Kota Mojosongo. Taman Kota Mojosongo dulu ini lapangan tapi disulap menjadi perkotaan yang luar biasa. 20 tahun yang lalu Mojosongo ini masih sepi ya. Tapi sekarang Mojosongo sudah ramai. Dulu konsep pengembangan kawasan di Mojosongo itu awalnya adalah Solo bagian utara. Sehingga muncullah kawasan Mojosongo, ada kawasan Solo Elok. Nah, kemudian di Solo wilayah selatan muncullah konsep Solo Baru. Nah, Solo Baru. Sehingga kawasan Solo Baru menjadi kota Solo yang kedua luar biasa. Kemudian di bagian barat ya, utara itu dibuat istilah ada Taman Solo Anyar. Nah, Solo Anyar. Jadi prinsipnya sebenarnya pengembangan kawasan di kota Solo. Itu yang sedang terjadi. Baik, dalam program Telusur ini kemudian saya sedang santai menuju ke kantor Pratama Karanganyar, kantor pajak. Saya sama Mas Komari. Nah, ini driver kita Mas Komari. Nah, sama Bu Septi. Nah, yang di belakang. Baik, kita coba nikmati perjalanan ini dengan review di kota kecil. Jadi kebetulan kenapa kami lewat di jalur ring road, kebetulan di kawasan Juruk ada perbaikan jalan jembatan ya, sehingga di sana sempit, sangat rapat padat. Maka kami mencoba menempuh jalur ring road ya, jalur lingkar yang ada di Solo Utara. Nah, jalan lingkar ini jalurnya ke timur, kalau ke kiri masuk ke wilayah Sragen dan Jawa Timur. Sedangkan nanti kita akan langsung masuk ke istilahnya ke belok kanan ke selatan tembus Palur. Baru nanti menuju ke Karanganyar. Itu yang saya katakan jalur di pinggiran. Nah, baik, ini kawasan ring road ya, alternatif. Ini masih banyak tanah-tanah kosong yang dulu sepi sekali. Tapi faktanya sekarang sudah banyak hunian, banyak kampus di sini, banyak rumah. Sehingga dulu ini tanahnya perbukitan ya, tanahnya perbukitan, kawasannya jauh. Ternyata banyak urban yang tinggal di kawasan ini. Di daerah ini rumah-rumah sudah bagus, bahkan ada banyak apartemen di sekitar ini. Artinya apa? Solo telah berkembang, mengembangkan sayap di beberapa daerahnya. Ya. Sehingga bisa dikatakan Solo menjadi kota yang sangat-sangat maju. Ya. Baik, teman-teman, masih bersama kami Sukamto Sastro Dimejo Channel. Hari ini dalam agenda kerja untuk ya anjang sana ke kantor Pratama Pajak Karanganyar. Di jalur ring road ini memang jalur yang dibuatkan untuk transportasi darat. Paling tidak untuk memudahkan alur bagi mungkin, maaf ya, mobil, bis, truk dari luar kota tidak langsung masuk kota, tapi menembus ring road ya, sehingga dengan jalur ring road ini memudahkan ya para transportir yang ada dari luar kota melintas kota Solo ya, lewat pinggiran ya, karena kalau bis, kalau truk besar tidak mungkin masuk di perkotaan ya, maka itu yang terjadi. Jalurnya sudah bagus, mulus ya, sehingga sering kali menjadi alternatif ketika kita ke Karanganyar dari arah Gemolong ya, Gemolong kemudian tembus ke perumahan Mojosongo lewat jalur ring road ini. Ini memudahkan kita ya, memudahkan kita. Ini aliran jembatan Bengawan Solo ya. Nah, luar biasa. Bengawan Solo adalah kisah legenda sungai terpanjang di Pulau Jawa yang monumental, lagunya dibuat oleh Gesang. Karena konsepnya air mengalir sampai jauh, ketika kemarau kering karontang, tetapi ketika
istilahnya apa, ketika kemarau airnya, ketika hujan airnya melimpah. Baik, ini Pak Komari ya. Pak Komari belum minum ya, belum air mineral ya. Nanti ya Pak ya. Oke. Nanti beli. Situasi kebetulan ini terang, tidak hujan ya. Biasanya musim ini bulan November Desember akhir-akhir ini pagi hari hujan, sore hujan. Tapi kebetulan situasinya terang ya. Jalan memang masih bagus ya, terstruktur rapi. Banyak kegiatan hari ini, aktivitas pagi. Semoga teman-teman semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Kata kuncinya sederhana, hidup itu harus terus berjalan, mengalir, berjalan, menghadapi langkah demi langkah. Kadang hidup ini memang pilihan ya, kadang kita harus bekerja dengan cara apapun, entah wira swasta, entah ikut perusahaan atau manajemen, tetapi yang penting kita beraktivitas. Kuncinya ketika ada aktivitas, pikiran jadi sehat. Ketika ada aktivitas, ada pergerakan tubuh. Sebaiknya kalau kita diam di rumah begitu, sakit kadang, sakit, jenuh, letih gitu. Tapi ketika kita bekerja, berapapun nominalnya, ada perasaan bahagia dulu. Perasaan bahagia, dapat ilmu, dapat informasi, dapat jaringan, dapat pertemanan. Nah, dari informasi dan jaringan ini bisa dijadikan ke depan aset pertemanan. Kalau sudah menjadi aset teman, aset kawan, memudahkan untuk mencari rezeki, memudahkan untuk mencari pekerjaan, atau paling tidak memudahkan dengan jaringan usaha kita. Nah, itu yang terjadi. Nah, ini Mbak Septi ini sampai ini ke kanan ya, ke kanan. Ini tadi kalau dari sana lewat Regrut ya, ini ke kanan. Nah, ke sana, kalau sana nanti bablas sampai tembus Masaran, Sragen. Nah, kita nanti akan ambil kiri Pak, sampai Palur aja ya Pak, nggak usah lewat ke Pak Kramat, ben paham, nggak gila-gila bingung Septi. Ya, nanti kita lewatnya di Palur saja, jalan layang itu. Gudang Area. Ya betul, Gudang Area, gitu Pak. Ini Bang Jo ya. Yang penting hati-hati di jalan semuanya, kehidupan harus terus berjalan. Kadang anak-anak kita menunggu di rumah, maka pekerjaan harus selesai dengan target, tetapi keselamatan harus teraih dengan positif ya. Di kawasan ini banyak kawasan pabrik di sekitar kita. Jadi memang di Kota Karanganyar memang selain kota pertanian dan pariwisata, banyak industri pabrik besar yang ada di wilayah Karanganyar. Ini ada pabrik RT Nataku. Nah, banyak pabrik-pabrik. Lihat ini kiri kanan kita, mobil-mobil besar. Ini kawasan pabrik di sekitar kita. Ini PT Samator Gas Industri. Nah, hampir ada banyak pabrik di sekitar kita. Nah, teman-teman, ini kita memasuki jalur dari arah Sragen menuju ke kawasan Palur ya. Kawasan Palur, nanti tembus ke Palur. Nah, suasana langit cerah, indah, matahari begitu garang menerpa di buminya Allah. Kita senantiasa bersyukur dan bertawakal kepada Allah. Karena apa? Hidup amat sangat singkat. Kehidupan, kematian akan datang silih berganti, menghiasi kehidupan dunia. Rezeki memang harus dijemput, kita cari, tapi hasilnya pun, prosesnya kita tawakal kepada Allah. Kita berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kawanku, jadi inilah kita masuki jalur menuju ke arah Palur ya, menuju Palur. Kebetulan kita pakai roda 4, pakai mobil ya, sehingga semuanya biar sekali tempo kita review pakai mobil, sekali tempo pakai motor ya, sekali tempo jalan kaki, biar ada variasi-variasi. Program telusur desa ini memang, atau telusur kota, sering kita angkat di channel kami, Sukamto Sastro di Mejo Channel. Terima kasih dukungan teman-teman semuanya. Kebetulan channel kami sudah mulai monetes ya.
dengan ridha Allah. Semoga nanti berjalan dan ada manfaatnya bagi umat, bagi masyarakat, bagi teman-teman semuanya. Yang pasti khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya orang yang bermanfaat bagi orang lain. Ya. Masih dalam program Telusur Desa bersama Sukamto Sastro di Mejo Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Hari ini coba kita cermati dalam perjalanan ini ya. Banyak pabrik, banyak tower, ya, banyak aktivitas di siang hari ini, ya, luar biasa semuanya menuju aktivitas sehat. Kalau aktivitas sehat adalah aktivitas yang satu, aktivitasnya itu ada sisi positifnya. Aktivitas sehat adalah aktivitas yang menguntungkan profit. Aktivitas sehat bisa diartikan juga aktivitas yang bermanfaat bagi diri kita dan pengembangan usaha kita, serta juga melancarkan perusahaan kita. Itu yang terjadi. Ini terus juga sampai ke Palur. Kalau kiri bisa Tasikmalaya, Mojododang. Lewat sini pun bisa Mbak nanti sebenarnya, tapi kita ambil jalur sana. Kita ambil kiri iso Mbak, kiri pun bisa sampai ke apa kayak jenenge Pak? Palur. Udah, sini yang kiri itu saya mana itu? Sampai Gudang apa kayak? Padu apa? Tasikmadu. Tasikmadu. Condokoro. So gitu Pak. Tapi kita terus saja Pak. Terus awas arep kok Pak Wi. Lewat kiri ini boleh sebenarnya bisa. Sondokoro. Sondokoro, betul, itu lewat Sondokoro. Ini tembus Sondokoro kalau tadi kita ke kiri. Ketika kita menikmati situasi di pagi hari, orang naik motor, orang naik mobil, orang naik truk, ini menunjukkan bahwa ada aktivitas yang sehat dalam kehidupan. Selama peradaban berjalan lancar, negara stabilitasnya aman terjaga, BBM-nya naiknya ya jangan terlalu tinggi ya. Tinggi ya bangkrut ya. Kita bisa berjalan sehat. Ketika ekonomi berputar, arus perputaran berjalan, situasi pekerjaan berjalan, bisa dipastikan ekonomi akan berjaya. Tapi sebaliknya ketika situasi ekonomi tidak menentu, tidak berjaya, bisa dipastikan akan jadi masalah baru dalam kehidupan. Stasiun Palur di belakang. Oh, ini stasiun Palur ya Pak ya. Baik, ini lewat kiri ya, kiri ya siap. Nah, ini jurusan Karanganyar. Itu di atas jalan layang ya. Flyover jalan layang. Dulu sebelum flyover ini dibuat, ya hampir ini dua periode bupati ya. Stasiun Ini sering terjadi kecelakaan. Ini stasiun mana Pak ini? Pak. Palur. Stasiun Palur ya Pak ya. Stasiun Palur. Ini jalur luar biasa, flyovernya sudah jadi. Dulu sering terjadi kecelakaan kereta api, jalurnya macet gitu. Ini gudang organik. Ya, di sini Kodang Pupuk Pusri di sini ya. Baik. Jadi ceritanya flyover Karanganu di Palur ini dulu dibangun karena sering terjadi kecelakaan kereta api. Nah, gitu dengan jalur darat, sehingga akhirnya diusulkan dua bupati waktu itu, sehingga lahirlah flyover. Sehingga akhirnya kecenderungan flyover ini ternyata berdampak positif. Di Solo muncul banyak flyover dibuat, ya, banyak flyover di Kerten, flyover di Manahan, dan sebentar lagi ini sedang membangun flyover yang ada di Nusuan. Nah, sehingga bisa dipastikan nanti cepat lambat dan ya lambat merayapnya, lambat merayap pelan-pelan, nanti kota ini, kota Solo dan sekitarnya akan menjadi kota yang tumbuh dan berkembang gitu. Baik, sudah masuki kota Karanganyar saat ini, kota Karanganyar yang luar biasa. Ya, ada yang katakan Intan Pari, ya. Kota Karanganyar. Sepanjang kota ini memang sangat padat karena punya potensi dia wisata yang namanya banyak wisata dari Candi Cetho mungkin.
ada Tawangmangu. Ini jalan arah menuju ke Tawangmangu. Ya. Menggo-enggo lali ora Pak ya. Di komplek kantor Cangan Pak, bener toh? Komplek kantor perkantoran Cangan Pak. Cangan. Cangan. Bar Pancasila. Ya, Bar Pancasila itu daerah sekitar itu Pak, nanti komplek kantornya Pak. Nah ini masih di wilayah Karanganyar. Lihat sepanjang jalan di Karanganyar ini agak tenang ya. Biasanya bisa dipastikan teman-teman kalau hadir di Karanganyar, jalur menuju Tawangmangu sangat padat ketika Sabtu dan Minggu. Bisa dipastikan mereka akan liburan ke Tawangmangu. Ada yang ke kawasan-kawasan dingin lah, itu. Ya maka bisa dipastikan bahwa sangat padat ketika hari Sabtu. Ya. Bisa juga biasanya sore hari pulang kerja jam 4 banyak urban. Maksudnya urban adalah banyak pekerja yang dari daerah Karanganyar ke Solo pulang. Ramenya juga luar biasa. Ya, bisa dikatakan ini memang jalur padat. Jadi hari-hari libur Sabtu, kemudian sore hari atau Minggu pasti rame jalur ini. Ya, jalur menuju ke Tawangmangu. Tawang itu langit, Mangu itu indah. Jadi langit nan indah. Nah, artinya apa? Di Tawangmangu itu hampir perbukitan cemara yang indah. Di sana inspirasi bagi teman-teman semuanya untuk menikmati hidup, melepaskan penat, melepaskan capek. Mungkin seniman membuat puisi, membuat orasi. Mungkin di Tawangmangu sangat indah. Gitu. Baik. Ternyata enak numpak mobil Pak komari karo numpak motor. Ya, ngevlog pakai mobil ternyata lebih nyaman karo ngantuk-ngantuk gitu Pak komari. Ya, ya mencoba jadi bos. Biasanya Pak Pit motor karo gitu. Ya, ini kawan-kawan bisa dipastikan kepadatannya sangat sederhana ini. Ini suasana sepi. Biasanya kalau rame ya antriannya panjang betul, sangat panjang. Kita kong dibagi Pak. Lapangannya belum ya? Masih lama. Di Karanganyar ini ada masjid yang elok ya. Kemarin masjidnya di dekat alun-alun itu elok luar biasa. Kita sempat mampir. Plat parkirannya luas, bagus sekali Bang pasti. Ya. Ini nanti roco cepat Pak, insya Allah. Yang penting buku-buku nanti ketemu Pak AR-nya karena Pak, apa istilahnya mau menyerahkan file Pak. Naik konsultasi agak lama, insya Allah safety nggak lama nanti. Saya Pak Dadur juga ada acara rapat. Baik, ini komplek Teh Gerdu ya, pabrik Teh Gerdu ya. Luar biasa. Perjalanan yang sangat indah, matahari mulai menyengat tubuh. Tetapi kalau di mobil terasa dingin karena ada AC. Di sepanjang kiri jalan banyak toko-toko, kios-kios, juga banyak resto ya, dari soto, dari banyak menu. Jalannya indah, sangat penuh pesona dan ya jalurnya begitu indah betul. Dari Karanganyar ke Tawangmangu sebentar, sebenarnya paling 1 jam, durasi 1 jam sudah sampai ya. Pemandangannya sangat indah ketika sudah masuk di wilayah-wilayah pergunungan. Maka bisa dikatakan Karanganyar ini kota pariwisata, dari Candi Ceto, dari Mangatek ya. Kemudian dari
Kemuning dan segala macamnya, banyak wisata karena pemerintah kabupaten sangat jeli. Ketika tanahnya perbukitan menjadi aset, ketika udaranya dingin menjadi aset ya kunjungan daripada para wisatawan itu. Nah, jalurnya sudah lancar ya, tidak macet kebetulan. Ya. Baik, itu kawanku. Jadi sekali lagi kita harus cermati untuk aktivitas kita. Yang penting diberi kesehatan, diberi keberkahan, dan diberi kelancaran. Karena kata kunci selamat itu lebih utama daripada tidak selamat. Maka yang sering terjadi, tidak perlu gerasa gerusu, tapi jalani saja kehidupan ini dengan lancar, tidak ada persoalan-persoalan yang berarti. Ya. Nah, kawasan Karanganyar nan indah, penuh pesona, berusaha penataan bupatinya, ya, penataan lebih intensif. Di jalur Karanganyar banyak juga SPBU ya, pom-pom bensin sebagai sarana bisnis juga untuk kebutuhan warga yang istilahnya butuh BBM dan butuh kegiatan yang pasti. Ini ada PT Puspito kaki palsu ya, tempat pembuatan kaki palsu. Oke, sampai perempatan gimana Pak? Apa apaan ya? Apa orang perempatan tinggi? Pancasila dereng. Dereng, bareng apaan? Ini kalau ke kiri masuk kawasan Sondokoro, Pak. Kiri Sondokoro. Kalau ke selatan itu masuk ke kampung namanya Polokarto, Kayu apa? Nah, itu ke kanan. Kita sementara jalur kita terus sampai ke komplek kantor pertangaan. Ya, kantor Cangaan Karanganyar. Itu tepatnya di timur alun-alun. Ada Bang Jo, kena Bang Jo, jadi pada antrian di Bang Jo. Bang Jo, abang dan ijo ya. Lampu lalu lintas baik, sudah mulai jalan. Ya, ini SD Negeri Papahan, Pak. Ini tadi perempatan Papahan, Pak. Nah, perempatan Papahan. Dulu di sini kiri ini ada Resto Rame. Ya. Ini sop ayam Klaten, Pak. Ini rame, Pak, di sini, Pak. Sop ayam Klaten, Pak. Bakso Titoti itu ya terkenal, bakso Titoti. Baik, masuk di kota Karanganyar, jalannya luar biasa lebar, sudah penataan kota di jalan-jalan ini. Di rata-rata di restonya banyak juga. Masjid Agung. Ini masjid yang saya katakan fenomenal, sangat indah.
Ya kita hampir di kawasan Cangaan ya. Nah, ambil kanan ini terus Pak. Nah, ambil kanan aja Pak. Ini terus Pak, isi terus Pak. Engko baru maksudnya ambilnya di kanan ngene iki. Nah, bener. Engko lali ora garian. Sebelum Amigo ke kanan kita ini bener Pak. Amigo. Sebelum kiri jalan ada Amigo dah, nanti kita Amigo ke kanan. Terus dulu pelan-pelan tapi terus. Kita lihat ini lapangan alun-alun Kota Karanganyar Pak. Ya. Pancasila. Lapangan alun-alun Pancasila ya Pak ya di Karanganyar. Kalau sore hari ramai banget ini Pak. Jalannya sangat lebar tapi ya luar biasa. Banyak perkantoran, banyak swalayan. Kanan ya Pak iki sebentar. Rung iki ini mana iki Pak? Di bisa nggak? Ntarin Pak. Mitra kamu kayak bisa Pak kanan. Bisa Pak. Kanan. Kiki akan terobos iki Pak. Bupati. Iya kan sih. Berarti cek ngarep. Pun lewat. Kelewat Pak. Ya ada apa? Lewat. Oh, muter Pak. Apa? Ada apa? Muteri lewat di Pak. Oh, sebentar Pak. Kamu solayan kamu Amigo tidak? Amigo kan namanya ya? Enggak gini sudah Pak iki. Amar mengko Pak. Ono Pak. Ki terus ya lagi lho Pak. Kono Pak. Nah, kita iki. Terus kono ki. Enggak kan cerita ki? Nggih, sampe. Kono sih wae Pak. Enggak kono. Heeh. Aku lu ngasih ngiri ya. Kanan. Oke. Oke Pak. Iya Pak. Kisah ada lho Pak iki.